Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan percepatan kebijakan Zero Over Dimensi Loading atau angkutan bebas muatan berlebih untuk mengurangi potensi kerusakan infrastruktur dan kemacetan. Saat ini penerapan program Zero tersebut di Kalimantan Selatan telah mencapai 20%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan percepatan kebijakan Zero Over Dimensi Loading atau Zero Odol pada tahun 2023. Zero Odol adalah kebijakan bebas muatan berlebih. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, APRindo, armada truk yang telah memenuhi syarat layak jalan kini mencapai 20%. Dari total lebih dari 1.000 armada truk yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernandi di Banjarbaru pada Senin 18 September menyampaikan, penerapan Zero Odol akan berdampak pada sektor perekonomian. Sebab armada yang tidak memenuhi syarat didominasi oleh angkutan yang mengangkut bahan pokok dari Pulau Jawa. Tentunya ada perhitungan ekonominya, karena kalau mereka tidak bisa beroperasi di Kalsel, otomatis di Kalsel juga akan kekurangan barang dong, ya kan? Nah itu tidak mudah untuk memperhitungkannya. Jadi ini kita perlu kerja sama banyak pihak, perlu kolaborasi dan sinergi supaya mewujudkan Zero Odol itu di tahun-tahun mendatang. Untuk mempersiapkan kebijakan ini secara bertahap, Balai Pengelolaan Transportasi Darat wilayah 15 Kalsel akan menggencarkan sosialisasi dan penertiban secara persuasif hingga penindakan berupa tilang. Saat ini kami di Kintab selalu melakukan penimbangan, penertiban dan himbauan ya. Dan itu ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama tilang ya. Kemudian ada istilahnya pemindahan muatan atau putar balik. Ya, jadi kita lakukan ada persuasif juga. Ada yang memang kalau lebih dari ketentuan yang ada tilang. Penerapan Zero Odol bertujuan untuk meminimalisir dampak kelebihan muatan angkutan, seperti potensi terjadinya kecelakaan, kerusakan infrastruktur, dan kemacetan. Pemirsa, seorang saksi berinisial VV memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan pada Selasa 19 September. Saksi bersama kuasa hukumnya tersebut tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita klarifikasi ya. Maaf ya, Tunggu ya. Mbak. Lantai 5 ya. Mbak, gimana Mbak tanggapannya Mbak? Udah semua dibersihkan semua. Yang buka apa dari pemeriksaan saksi ya. Pemeriksaan ya. Di sini mau pemeriksaan dulu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut harga kebutuhan pokok di Pasar Bali Master Jatinegara relatif baik dengan kondisi harga bawang turun tetapi tidak pada beras. Menyikapi kondisi harga beras yang masih tinggi tersebut, Jokowi mengatakan telah melakukan operasi pasar. Harga kebutuhan pokok di Pasar Bali Master Jatinegara secara umum relatif baik dengan kondisi harga bawang turun namun tidak pada beras. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau pasar di kawasan Jakarta Timur itu pada Selasa pagi 19 September. Jokowi mengatakan harga beras masih tinggi karena berkurangnya stok beras, dampak dari kekeringan di sejumlah daerah.
Untuk mendorong stabilisasi harga beras, pemerintah telah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras ke retail dan pasar induk beras Cipinang. Kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di pasar sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Jadi kita harapkan turun dan kembali normal. Karena stoknya ada. Stoknya kita ada 1,6 juta, masih dalam perjalanan 1,6 juta, ya, 1,6 juta ton dalam perjalanan masih 400.000, artinya nanti ada stok 2 juta. Itu pun masih akan kita tambah lagi 1 juta. Selain meninjau harga dan pasokan bahan pokok, Jokowi juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan pedagang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan informasi intelijen mengenai politik, ekonomi, dan sosial selalu menjadi makanan sehari-hari bagi dirinya setiap pagi. Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan dirinya yang mengetahui kondisi dalam partai dan keinginan partai itu karena memiliki informasi lengkap dari intelijen. Presiden Joko Widodo menyikapi pernyataan bahwa dia memiliki informasi komplit dari berbagai sumber mengenai kondisi partai-partai politik termasuk keinginan dari parpol tersebut yang diungkapkannya pekan lalu. Usai meninjau pasar Balimester Jatinegara Selasa 19 September, Jokowi menegaskan informasi intelijen mengenai politik, ekonomi, dan sosial adalah makanan sehari-hari baginya. Informasi dari Badan Intelijen Negara hingga hasil survei dan data-data lainnya itu wajar diberikan kepada Presiden. Semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya. Hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Apa itu? Laporan-laporan rutin seperti itu. Apa? Kenapa? Memasuki tahun politik, Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk memilah setiap informasi, memastikan kebenaran setiap informasi, serta tidak mudah terprovokasi. Pemirsa, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mulai dibuka kembali Selasa 19 September setelah terjadi kebakaran beberapa waktu yang lalu. Pihak Resor Gunung Menanjakan TNBTS menyebut tidak akan membatasi jumlah pengunjung, namun semua pihak diminta untuk selalu mengikuti peraturan yang ada. Setelah sempat ditutup karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan akibat suar dari kegiatan sesi foto prewedding pada awal bulan ini, objek wisata Gunung Bromo kembali dibuka pada 19 September. Berdasarkan pemantauan antara dari pintu masuk di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, wisatawan telah mulai berdatangan sejak pagi walaupun tidak terlalu banyak. Mereka umumnya mengunjungi sejumlah spot menarik, seperti kawasan Penanjakan, Bukit Cinta, Dingklik, dan Bukit Kingkong. Karena seperti dikatakan Kepala Resor Gunung Penanjakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Kabupaten Pasuruan, Susion, tidak ada pembatasan jumlah wisatawan atau sesuai kuota maksimal 2.200 wisatawan per hari. Walaupun begitu, pihaknya akan tetap waspada. Semua wisatawan, pelaku usaha, dan pelaku jasa wisata diminta mematuhi aturan yang ada. Seperti tidak membawa benda yang dapat memantik api, tidak membawa barang atau tanaman dari Gunung Bromo, dan selalu membawa pulang sampah. Siapapun yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Upaya TNBTS dengan mitra yang ada kerjasama untuk menjadi pengunjung ataupun pelaku wisata yang cerdas, jadi menjaga alam. Dibukanya kembali objek wisata Gunung Bromo setelah TNBTS pada 18 September memastikan sudah tidak ada titik api yang dapat memicu kebakaran.
Seiring berjalannya waktu, TNBTS pun akan melakukan berbagai langkah konkret agar kawasan wisata nasional tersebut kembali hijau, seperti melakukan penanaman pohon kembali. Bagi pihak ketiga yang mau berkontribusi, dipersilakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin berdialog dengan diaspora Indonesia yang terdiri dari warga dan pelajar Indonesia yang tinggal di Shanghai, China. Wapres mengajak diaspora Indonesia untuk menghindari penyebaran hoaks dan membiasakan tabayun atau meneliti berita-berita yang diterima. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin 18 September bertemu dengan sekitar 100 orang diaspora Indonesia, baik para pekerja maupun pelajar Indonesia yang berdomisili di Shanghai, China. Dalam pertemuan bertajuk Dialog Kebangsaan itu, Wapres mengingatkan agar diaspora Indonesia waspada atas disrupsi informasi karena banyak hoaks yang beredar sehingga perlu untuk menyaring informasi sebelum dibagikan. Kepada para pelajar luar negeri, Wapres berpesan agar selalu memperbaharui pengetahuan mengenai isu-isu baik di Indonesia maupun global, khususnya menjelang pemilu 2024. Kalau datang berita dari seseorang yang tidak jelas kebenarannya, fatabayyan, tabayyun itu cek and recheck. Teliti dulu, teliti. So kalau tidak, bisa-bisa ya, nanti kamu menuduh sesuatu yang tidak baik karena kamu tidak tahu sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya, karena kita tidak melakukan penelitian dulu. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti kamu akan menyesal di belakang hari atas apa yang kamu lakukan. Pada akhir dialog, Wapres Ma'ruf Amin mengajak diaspora Indonesia bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai bentuk komitmen untuk mengabdi bagi negeri. Pemirsa, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono membuka latihan bersama dengan ASEAN Solidarity Exercise One Natuna 2023 di Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 19 September. Latihan ini diharapkan mampu memperkuat dan memperluas keamanan kawasan Asia Tenggara. TNI AL bersama Angkatan Laut dari 10 negara ASEAN menggelar latihan bersama ASEAN Solidarity Exercise. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Selasa 19 September di Batam, Kepulauan Riau. 5 kapal milik Angkatan Laut negara-negara ASEAN turut didatangkan, termasuk kapal Republik Indonesia Dr. Rajiman Widyadiningrat dan kapal Diraja Brunei Dani Ehsan 07. Digelar pada 19 hingga 25 September, latihan bersama ini diharapkan mampu mempererat hubungan persahabatan, stabilitas maritim, menjamin aktivitas ekonomi, serta kerjasama ASEAN dalam penanggulangan bencana. Dalam kegiatan ini akan ada bakti sosial yang digelar untuk kesejahteraan masyarakat di Natuna. Sehingga ini nanti menjadi awal ke depan, sehingga nantinya setiap tahun akan kita jadwalkan untuk latihan khusus pada sentralitas ASEAN. Ya, walaupun latihannya bukan latihan perang, ya, karena ASEAN adalah lebih pada ekonomi, sehingga kita latihannya juga latihan yang sifatnya untuk disaster relief, juga kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari komitmen yang dihasilkan pada ASEAN Chief of Defense Forces Meeting di Bali pada Juni lalu, yang fokus dalam memperkuat dan memperluas keamanan kawasan Asia Tenggara. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.